Sungai kematian yang panjang ini begitu luas sehingga dapat menghalangi hubungan antara dia dan Tuan Qian. Tidak peduli bagaimana dia merasakannya, dia tidak dapat menemukan Tuan Qian. Qin Chen. Molly memandang Qin Chen dengan ekspresi penuh harap. Pergi dulu dan lihat Sungai Undet. Qin Chen melihat sekeliling, bergoyang, dan langsung menuju ke Sungai Panjang Undet. Wow, begitu dia memasuki Sungai Undet, aura kuat dari Undet langsung melonjak masuk. Aura kematian terus menyapu tubuh Qin Chen. Aura kematian yang menakutkan samar-samar meresap ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa dia miliknya, jiwa dihantui oleh kekuatan kematian yang mengerikan, dan dia merasa seperti akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Yang lebih menakutkan lagi adalah dalam nafas kematian ini, masih ada jejak kekuatan reinkarnasi yang tersisa. Jika Qin Chen belum mengalami laut mati dan menyadari kekuatan laut bencana abadi, dan tidak takut dengan kekuatan reinkarnasi, dengan tingkat budidayanya saat ini, hanya kekuatan sungai kematian dan kekuatan reinkarnasi akan membawanya datang dan mendapat masalah. Tuan, Anda tidak bisa menunggu di sungai mayat hidup untuk waktu yang lama. Ini berisi kekuatan kematian yang tak ada habisnya. Jika Anda menunggu untuk waktu yang lama, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pun akan membingungkan jiwanya dan jatuh ke dalam kegilaan. Naga penjara kaisar mengingatkan. Qin Chen mengangguk dan tidak peduli, tingkat kekuatan ini tidak dapat mengganggu jiwanya. Di dasar sungai yang panjang, nafas yang tak terhitung jumlahnya terus bergerak, dan bayangan hitam berkedip-kedip. Qin Chen melihatnya dan melihat bahwa bayangan hitam ini semuanya adalah roh mati yang bergerak. Selain roh-roh undet tersebut, ada juga berbagai makhluk dunia bawah yang berlarian di dasar sungai undet ini. Misalnya, beberapa ikan undet, beberapa kura-kura, atau sesuatu yang mirip dengan binatang laut mati. Molly, bukankah menurutmu Sungai Undet ini sangat mirip dengan tempat di alam semesta aslinya? Qin Chen tiba-tiba menatap Molly. Molly mengerutkan kening, maksudmu, Netherworld Galaxy. Oh, kamu merasakan hal yang sama. Qin Chen tersenyum. Semakin dalam mereka masuk ke Sungai Orang Mati, semakin Qin Chen merasa tempat ini menyerupai galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap. Dia ingat ketika mereka berada di galaksi Netherworld, Qin Chen dan yang lainnya naik perahu kapal luar angkasa dan memancing untuk ikan cahaya bintang di galaksi Netherworld saat itu. Qin Chen juga menangkap seekor naga kecil. Sekarang Xiaolong masih berlatih di air galaksi Netherworld di dunianya yang kacau balau. Di sungai panjang jiwa-jiwa yang mati ini, Qin Chen juga melihat banyak makhluk yang mirip dengan yang ada di galaksi Netherworld, namun, budidaya Qin Chen saat itu terlalu lemah dan dia tidak bisa memasuki galaksi Netherworld, jadi dia hanya bisa naik perahu cahaya bintang. Jika dia pergi ke galaksi Netherworld lagi dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia secara alami akan dapat menyelinap ke dasar galaksi Netherworld, dan itu mungkin sangat mirip dengan Sungai Orang Mati. Namun, yang satu adalah alam semesta awal dan yang lainnya adalah Sungai Orang Mati. Mengapa ada dua tempat yang begitu mirip? Molly mengangguk dan berkata, tentu saja, ketika saya menerobos ke alam yang mulia, saya mengandalkan kekuatan alam semesta gelap di luar galaksi Netherworld, dan beberapa ikan cahaya bintang di sini, yang juga sangat mirip dengan beberapa dari makhluk-makhluk di sini. Sayang sekali ikan cahaya bintang tidak dapat menyimpannya, jika tidak, Anda dapat mengeluarkannya dan mencobanya. Qin Chen terkejut. Dia melirik galaksi Netherworld yang tergantung di langit di dunia yang kacau, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Naga kecil, bos, kamu memanggilku. Dengan keras, seekor naga asli yang sangat besar muncul di galaksi Netherworld, seluruh tubuhnya merah, sangat mendominasi. Selain itu, aura naga merah ini juga sangat menakutkan,
Setelah bertahun-tahun berlatih di dunia yang kacau, kekuatan Xiaolong telah mencapai puncak dan alam tertinggi. Xiaolong, aku akan membawamu ke suatu tempat sekarang. Bersabarlah. Jangan khawatir jika kamu menghadapi bahaya. Aku akan melindungimu, Qin Chen mengingatkan. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Xiaolong, dan dia buru-buru berkata, "Bos, kamu akan membawaku kemana?" Ngomong-ngomong, apakah ada naga betina di tempat itu? Bos, kamu tidak tahu. Xiaolong telah berlatih di sini. Sepi sekali. Xiaolong tampak penuh harap. Qin Chen, naga kecil ini tidak terlihat seperti ini sebelumnya. Benar saja, dia sangat merah ketika dia dekat dengan Zhu. Naga kecil itu telah mengikuti naga leluhur sejak lama, dan dia telah menjadi sangat sesat. Aku akan membawamu ke sungai kematian di dunia bawah. Sungai kematian ini mengandung banyak aura orang mati. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak nyaman, beritahu saya dengan cepat. Sungai mayat hidup di dunia bawah. Xiaolong menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya, "Bos, tempat seperti dunia bawah pasti sangat berbahaya. Anda harus melindungi saya dan jangan biarkan aku terluka. Jika sesuatu terjadi padaku, di masa depan, Xiaolong tidak akan bisa bertarung untukmu di medan perang dan memenuhi baktinya." Qin Chen, sial, mengapa Xiaolong menjadi begitu menyebalkan? Saya pasti tidak akan membiarkan dia bercampur dengan naga leluhur kuno di masa depan. Jangan khawatir. Qin Chen memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan langsung membawa Xiaolong keluar dari dunia yang kacau. Ledakan. Begitu naga kecil itu muncul di Sungai Undet, tubuh besarnya dengan cepat mengisi kekosongan di sekitarnya, dan aliran air dari Sungai Undet dengan cepat mengalir ke atasnya. Di dalam air sungai mayat hidup, aliran energi Undet tiba-tiba datang ke arahnya dan dengan cepat naik ke tubuhnya. Qin Chen, apa ini? Mo Li terkejut. Namanya Xiaolong, dan saya menangkapnya di Netherworld Galaxy, Qin Chen menjelaskan sambil tersenyum. Naga kecil. Mo Li melotot, apakah ada hal seperti itu di galaksi Netherworld? Bukankah semua ikan cahaya bintang ada di sana? Kok bisa ada naga sungguhan? Naga kecil memiliki darah naga sejati, tapi awalnya hanya udang karang, lalu dia berubah menjadi naga sungguhan. Qin Chen tersenyum. Udang karang berubah. Mo Li tertegun. Mengapa Qin Chen sangat beruntung? Bisakah udang karang yang ditangkap menjadi naga sungguhan? Namun, pada pandangan pertama, naga kecil ini hanya memiliki alam tertinggi. Apa tujuan Qin Chen memanggilnya? Mungkinkah? Memikirkan sesuatu, alis Mo Li tiba-tiba berkerut, Anda sedang memverifikasi galaksi Netherworld dan sungai panjang orang mati. Apa bedanya? Suara Mo Li turun saat dia berbicara. Ledakan. Kekuatan mengerikan dari Sungai Undet melilit tubuh Xiaolong. Naga kecil itu terkejut dan buru-buru berteriak, "Bos, tolong selamatkan aku secepatnya. Xiaolong akan segera mati. Selamatkan aku secepatnya." Ketika Sungai Undet yang panjang ini datang, saatnya kekuatan mengalir ke tubuh Xiaolong, sisik merah Xiaolong yang semula menjadi gelap, seolah-olah telah terkorosi. Qin Chen terkejut dan buru-buru mengambil tindakan, mencoba mengeluarkan kekuatan kematian dari tubuh Xiaolong, namun, begitu persepsinya memasuki tubuh Xiaolong, Qin Chen tertegun. Saya melihat energi naga asli di dunia naga kecil dengan cepat menyatu dengan energi kematian yang mengerikan mengalir di sisik, dan asal mula tubuh naga kecil juga berubah dengan cepat. Perpaduan yin dan yang. Hampir seketika. Ledakan. Itu seperti guntur kesusahan yang melonjak di tubuh Xiaolong. Budidaya Xiaolong, yang telah terjebak di puncak tertinggi selama bertahun-tahun, sebenarnya memasuki alam transendensi dalam sekejap. Ledakan.
Tiba-tiba, aura keterpisahan yang menakutkan dengan cepat menyebar dari tubuh Xiaolong, memancarkan aura menakutkan di dasar sungai Undet. Ini, tangan Qin Chen yang terulur berhenti seketika, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Molly di samping juga tercengang. Detasemen. Naga kecil ini benar-benar menerobos ke alam detasemen dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan Molly saat ini, detasemen biasa sebenarnya sangat biasa di matanya, dan dia tidak terlalu tertarik padanya, tetapi ini tidak berarti bahwa mudah untuk menembus detasemen. Baik di dunia bawah atau di laut kosmik, bukanlah tugas yang mudah untuk melangkah dari yang tertinggi menuju yang transenden. Jika tidak, klan kegelapan tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyerang alam semesta asli, dan leluhur iblis abis tidak akan terjebak di puncak alam tertinggi selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, saat Xiaolong memasuki sungai Undet, dia langsung melangkah ke alam transendensi. Perubahan seperti itu tidak dapat dijelaskan secara normal. Ada apa denganku? Xiaolong sendiri tertegun. Dia tergantung di sungai kematian. Dia berkedip dan melihat tubuhnya yang berubah dari merah menjadi hitam dan merah, dan wajahnya langsung jatuh. Bos, apakah aku diserang oleh roh orang mati dan berubah menjadi naga mati? Tidak, aku masih perawan dan aku bahkan tidak punya pacar. Xiaolong tampak ngeri. Kurangi bicara, kamu telah membuat terobosan. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Begitu dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di tubuh Xiaolong dan merasakan dengan hati-hati, ketika pikiran spiritual Qin Chen menembus ke dalam asal-usul Xiaolong, alis Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Saya melihat bahwa asal-usul Xiaolong telah berubah menjadi alam transenden reinkarnasi dan takdir tingkat pertama. Yang mengejutkan Qin Chen adalah dia belum pernah merasakan 10 bencana yang disebabkan oleh alam kesengsaraan takdir reinkarnasi sebelumnya. Xiaolong menerobos hampir tanpa bencana. Yin dan Yang bergabung. Qin Chen mengerutkan kening. Segera, dia menggelengkan kepalanya lagi. Bukannya dia belum pernah mengalami perpaduan Yin dan Yang sebelumnya, jika itu benar-benar sekuat itu, selama orang-orang kuat dari lautan alam semesta datang ke sini, semua orang mungkin akan menerobos ke alam transenden. Bagaimana bisa segala sesuatunya begitu mudah di dunia ini? Kecuali Xiaolong sendiri memiliki hubungan dengan Undet Changhe, akan ada perubahan seperti itu. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengaktifkan galaksi Netherworld di dunia yang kacau, dan dengan keras, satu demi satu ikan cahaya bintang muncul dengan cepat. Saat itu, Qin Chen mengumpulkan banyak air dari galaksi Netherworld, yang secara alami mengandung banyak ikan cahaya bintang. Sekarang ketika ikan cahaya bintang ini memasuki sungai kematian, aura ikan cahaya bintang ini dengan cepat menyatu dengan aura kematian, dan mereka menjadi kegelapan menjadi lebih dalam. Keseluruhan prosesnya sangat harmonis, hampir tidak ada inkonsistensi. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah ikan cahaya bintang ini telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda, setelah bersentuhan dengan air sungai Necromantik, ikan cahaya bintang ini benar-benar berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan ikan undet dan berkeliaran di sekitar sini. Tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Galaksi Netherworld dan Sungai Orang Mati bukanlah sungai yang sama, kan? Qin Chen dan Mo Li saling memandang, dengan tebakan di benak mereka. Semua orang terkejut. Apakah galaksi Netherworld adalah Sungai Orang Mati? Apa itu mungkin?